Halo Sobat Baron, jumpa lagi dengan saya Rodrik Saputra. Nah, untuk kali ini tanggal berapa ya? 23 Mei hari Jumat. Kita podcast bahas mengenai digitalize plastisol. Udah, yang lagi viral kan itu ya teman-teman ya. Kita bahas banyak yang viral di TikTok itu digitalisasi plastisol atau digitalize plastisol. Tapi kita ingin membahas tentang produk-produk dan tentunya beberapa pembahasan mengenai DTF atau direct transfer film ya teman-teman ya. Karena Baron pada dasarnya selain jual alat sabun manual, kita juga jualan alat dan bahan baku DTF dan juga mesin DTF juga. Kita ada yang mesin besar juga ya teman-teman. Nah, untuk hari ini apa sih DTF itu? Nah, untuk hari ini saya bersama dengan teknisinya Mior Print yang sudah melanglang buana, yang banyak sekali membenarkan menyembuhkan penyakit-penyakit mesin DTF, baik itu mesin Marcello atau mesin-mesin merek-merek lain ya. Jadi dengan Mas siapa ini Mas? Biar teman-teman pada tahu juga ini. Oh, saya itu Disra. Saya teknisi dari Mior Print. Jadi ya nek dibilang profesional juga belum, tapi saya sudah banyak membenarkan mesin. Jam terbang saya juga sudah tinggi. Wes, jam terbang sudah tinggi ya. Nggak di sayap baik. Oke, hari ini kita bahas apa aja Mas Disra? Untuk biar teman-teman di Nusantara ini mengerti. Intinya tahu apa toh DTF sebenarnya udah banyak yang tahu ya, tapi kita review lagi karena ini podcast pertama kita mengenai DTF atau digital transfer film, baik consumable maupun mesinnya. Jadi ke depan kita akan sering nih bahas-bahas tentang dunia per DTF-an. Nanti juga ada Q&A, tanya jawab, mungkin ada pertanyaan yang udah masuk ke akunnya Baron, nanti bisa di-keep ya Mas ya, biar nanti bisa kita jawab pas ada sesi Q&A ya. Jadi biar teman-teman tahu permasalahan ini solusinya seperti apa gitu. Untuk hari ini bahas apa aja Mas Disra? Untuk hari ini yo kita yang ringan-ringan dulu ya Mas yo. Kita bahas masalah apa itu DTF, terus kita bahas perkembangan DTF sekarang itu gimana, dari awal DTF pertama itu gimana, sama nanti ada tips-tips buat teman-teman. Kalau misalnya ada kendala atau apa itu kita bisa bantu menjelaskan di sini. Ya, jadi sebenarnya secara garis besar bisa lah ya teman-teman atau operator DTF itu membenarkan, tapi dengan porsi dia yang tidak terlalu beresiko bisa Mas Disra ya. Jadi bisa dibenarkan sendiri, nggak perlu sidik-sidiknya teknisi sebenarnya orang apa teknisi DTF. Tapi kan sebenarnya itu masalah sepele yang mungkin teman-teman itu masih takut pegang mesin ini karena mahal. Pakulinan. Udah jalan itu enak banget. Ya pakulinan itu ya. Jadi kembali lagi, apa itu DTF Mas Disra? Kalau menurut Mas Disra sendiri? Kalau menurut saya itu DTF itu sebenarnya yo perkembangan teknologi yang nggak bisa dipungkiri Mas. Itu di dunia sablon tentunya ya. Dengan hasil yang kalau saya bilang kualitasnya itu sudah sangat bagus. Kalau sama plastisol memang untuk ketahanan memang bagus plastisol, tapi untuk dari segi warna dan ketahanan untuk warna-warna yang biasa, warna-warna primer itu DTF masuk banget untuk Oke, jadi sedikit meluruskan sebenarnya DTF dan plastisol ya. Kita kan ini lagi viral nih, sering banget ini dibahas antara DTF dan plastisol sampai sekarang pun masih. Jadi pada dasarnya kalau kita membicarakan mengenai ketahanan, kalau semua barang atau benda itu nggak dirawat ya tetap podo wae, tetap ndang rusak kan gitu tuh. Tetap rusak. Contoh nih kaos nih, kalau plastisol digut pedak dino ora dikumbah digotok yo sablonnya ora mungkin rusak. DTF pun juga sama. Bahkan bertahun-tahun bertahun-tahun rambut kumbah. Paling kainnya blawus kan gitu tuh. Tapi kalau pemakaian wajar, dicuci dengan wajar dan lain sebagainya, disetrika dengan wajar. Plastisol pun ketika salahnya telika yo melenyek kan gitu tuh Mas. Sama aja. Jadi sebenarnya untuk ketahanan itu ya tinggal perawatannya sih sebenarnya sih. Kenyataannya kita juga udah punya plastisol itu kan
sebelum Mas itu udah DTF ya itu DTF. udah sekitar 1 tahun lebih Mas ya. 1 tahun lebih ini. 1 tahun lebih itu ternyata masih bagus, nggak ada yang merepel. Makanya itu semua tergantung ke perawatan. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir wah DTF kok dilingas brodol ya. Enggak, selama tinta bener, proses produksi bener, ngepresnya terutama ya, tekanannya bagus, panasnya pas, ya wis, itu pasti juga akan bagus, akan awet gitu. Jadi nggak perlu khawatir. Yang dikhawatirkan kan, oh kita maunya yang manual kan gitu tuh, karena daya tahannya bagus. Tapi karena warnanya banyak, regane larang wegah tuku gitu. Nah kalau tapi kita mau di DTF takutnya daya tahan nyatanya kita punya juga bagus-bagus saja ya Medisra ya. Konsumen kita juga oke-oke aja, maksudnya dengan kategori wajar. Misal 1 tahun lagi meredili rusak itu wajar sekali. Pemakaian katakan seminggu 3 kali dipakai terus dicuci ya wajar. Plastik pun juga akan gitu, mesti meletek di pasti juga pecah. Sama aja gitu loh. Jadi DTF itu intinya modernisasi ya teman-teman. Jadi seperti teknologi yang memindahkan, kalau manual itu kan cetak saring. Jadi dari screen tinta kita cetak terus masuk ke media, ke bahan tekstil lah ya. Tapi kalau DTF itu kan dari media PET ya, di depan saya ini PET. Jadi kayak kalau gampangnya plastik gitu ya, sejenis plastik lah ya, sejenis plastik yang di print terus akhir itu ditransfer ke sini filmnya dengan printer itu, baru nanti ditransfer ke media garment atau apalah. Atau DTF itu iso nempel banyak sih. Sama ada pori-porinya, setahu saya bisa nempel dan bisa dipres loh ya. Itu bisa nempel. Nek es batu ya ora iso Mas, nyablon nek es batu enggak bisa. Kan gitu. Oke, terus apalagi Mas Isra ini setelah itu tadi kan DTF tuh kalau teman-teman pengen tahu secara teoritis lah, tinggal tanya ChatGPT kan gampang. ChatGPT ya banyak sekarang. Oke, kita lanjut Mas Isra. Terus apa Mas Isra? Kalau ini sebenarnya kita mau membahas juga itu sejak kapan DTF itu perkembangannya, dari tahun berapa kan DTF muncul. Sebenarnya kalau DTF itu muncul itu udah dari tahun 2000. Itu udah di negara berkembang. Betul. Itu kan udah dikembangkan di sana, tapi belum masuk ke Indonesia saat itu. Masuk ke 2015 itu baru penyempurnaan bahan baku, tapi tetap belum masuk ke sini, belum dikomersilkan kan. Begitu tahun 2020 itu ada penyempurnaan yang namanya head, terus resolusi cetak, warna dan bahan baku itu udah bisa stabil dan itu belum masuk ke Indonesia, dan itu udah dikomersilkan. Oke, jadi sebenarnya DTF itu udah lama ya, udah panjang banget perjalanan itu. 2010 itu udah di negara berkembang, khususnya di Cina itu udah di riset, udah riset. Mereka udah bikin dicoba-coba dan lain sebagainya. Tapi mulai dikomersilkan tuh 2010-an sampai 2015 ya. Tapi itu belum booming kemana-mana karena masih banyak kelemahan. Jadi mungkin nempel ora sempurna atau mungkin resolusi cetak belum terlalu tinggi, sama kecepatan cetak masih sangat rendah kan gitu. Jadi banyak sekali problem. Tapi begitu masuk ke awal pertengahan 2020 ya, 2020. sampai pertengahan itu baru nih booming, dan itu udah mulai masuk ke Indonesia. Saya inget banget itu akhir 2019 itu pas ada COVID ya, corona itu ya. Nah itu DTF udah masuk itu benar, tapi belum booming ya. Tapi mulai meledak atau banyak yang menggunakan, atau itu sebenarnya alternatif ya, alternatif dari sablon konvensional menuju ke sablon digital. Bukan sablon digital ya, ini ke DTF lah ya, dari karakter film. Kalau sablon digital tuh ya bisa disebut sablon digital, tapi bukan digitalized plastisol, bukan, beda lagi ya itu ya. Nanti judulnya bisa di kasih judul aja, pembahasan mengenai digitalized plastisol. Ini lagi viral nih Mas di TikTok ya. Jadi intinya itu. Jadi masuk ke 2020 sampai sekarang itu masih luar biasa. Masih sangat luar biasa. Kencang sekali dan DTF ini ya. Pun masih ada perkembangan yang baru tuh. Sekarang udah muncul yang RGB. Ya, itu pakai head yang kalau sekarang kan kita kenalnya, kalau dulu sebelum head I 3200 adanya head 4720. Nah, setelah itu ke head I 3200 karena sudah terbukti itu yang paling kuat Mas, yang paling awet lah ya. Dulu itu awet XP 600 headnya.
Oh ya, sebelum 4720 ada XP600 dulu ya. Baru yang E3200. Nah, sekarang ada lagi nih yang HD-A1 namanya, itu head dengan 8 channel. Kalau E3200 kan 4 channel. 4 channel. Nah, yang yang A1 HD-A1 itu 8 channel. Jadi satu head itu bisa ngeluarin 8 warna. 8 warna. 8 warna. Jadi biasanya kan kalau yang E3200 itu putihnya 4. Ya, terus kalau yang warna itu 1 CMYK, 1 cyan, 1 magenta, 1 kuning, 1 black kan gitu ya. Black kan gitu. Tapi kalau yang HDA1 ini itu kan ada 8, jadi bisa yang 4 itu CMYK, yang satunya 4 itu RGB. Jadi begitu. Jadi kalau dulu kalau mau ada tinta fluorescent atau tinta apa namanya, neon ya sebutnya ya, itu stabilo. Ya stabilo lah, neon stabilo atau ya yang itu harus pakai 3 head mas. 3 head atau 4 head atau kan 4 gitu. Head bisa. Tapi kan tapi kalau sekarang 2 head aja udah bisa. Itu tapi pas itu sebenarnya udah keluar sih pas aku di Cina 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu. Ada juga yang nanti mungkin enggak tahu ya masuk ke Indonesia atau enggak, tapi ada yang kalau sekarang lemnya, kalau kita katakan lemnya DTF itu kan pakainya powder nih, terus dipanasi biar meleleh. Tapi di sana itu udah keluar yang lemnya itu langsung masuk ke head, jadi udah cair. Jadi itu ikut dicetak gitu ya? Ya, jadi ikut print. Jadi pakai head sendiri lagi. Oh, gitu. Tapi kata mereka masih belum sempurna. Masih belum sempurna. Jadi mungkin enggak tahu ya. Kalau udah sempurna mungkin bisa masuk ke sini atau bisa digunakan karena saya lihat lebih efektif juga. Kalau nggak perlu tabur-tabur. Mungkin kedepannya bakal masuk juga itu. Ya, nanti kan kita belum tahu waktu nih. Ya, itu bahas kita yang kedua. Untuk yang ketiga apa Mas Disra tadi? Nah, untuk DTF ini sebenarnya bisa diaplikasikan di mana saja. Kalau DTF itu sebenarnya mau diaplikasikan kemana saja itu bisa. Mau di tembok. Ya enggak. Itu bisa sebenarnya. Iso nempel po? Iso pokoke. Udah. Aku nyobain akrilik dan apapun itu bisa nempel, cuman kan nggak bisa awet. Yo iya, jadi daya tahannya ya. Kalau nempelnya bisa. Nah, kalau saya pernah nyoba itu di sendal Mas, di sendal Pose itu kan, yang bahannya itu kayak silikon rubber, itu bisa. Tapi daya tahannya kurang bagus karena mungkin kurang ya. Nggak ada pelindungnya atau gimana ya. Jadi dia kan pokoknya bisa, cuman nek ngeliat gampang, nggak terlalu gampang banget, tapi nek kecuci pasti rusak. Gitu loh. Jadi nek untuk DTF itu emang disarankan kan di bahan kain garment. Soalnya dia bisa ngikat serat kan. Lemnya itu bisa ngikat serat. Jadi nek dipakai ke akrilik atau apa itu kalau dikasih pelindung atau di-clear pun itu sebenarnya Oke, jadi teman-teman nanti coba komen di bawah ya, di YouTube-nya Mbaren, coba komen di bawah itu udah pernah nyoba di media apa aja. Media apa aja. Aku jadi pernah nyoba di akrilik juga soalnya. Akrilik tembok, sendal. Kalau bahan-bahan yang wajar kayak tas bun itu pasti bisa. Gitu ya. Kaos pasti, PE pasti. Jadi teman-teman nanti bisa komen di bawah. Teman-teman tuh bisa, udah pernah nyoba di media apa yang gokil ya? Apa besi kayak atau nyoba di awan atau nyoba di godong terserah, nanti komen di bawah. Kalau ada ya sertakan fotonya atau videonya nanti ya teman-teman ya. Nah begitu. Jadi selain DTF itu bisa digunakan di berbagai macam media. Jadi makanya DTF itu booming. Kalau dulu sabun manual itu memang hampir semua bisa di manual, tapi kan alatnya beda. Untuk beda bahan, beda bahan, beda tinta ya kan. Banyak jadi penyesuaiannya cukup banyak kalau di manual ya, di sabun konvensionalnya. Tapi kalau DTF itu selama dia mau dengan medianya ya wis padha wae gare di print print tok PT press tuh gitu, makanya cepat. Nah, jadi sebenarnya ini jadi salah satu alternatif kalau teman-teman buka usaha sablon itu tidak perlu
banyak modal yang terlalu tinggi dulu ya. Jadi cukup kalau saat ini itu cukup beli press, maklunkan DTF ke tempat orang, beli kaos jadi, selesai bisa buat brand. Jadi intinya enaknya di situ ya DTF sekarang ya. Jadi teman-teman perlu di garis bawahi, DTF itu bukan musuh atau bukan penghalang. Justru kita harus mengikuti ya gitu. Ya gitu. Nah, justru ini aku ada temen itu Mas di Solo juga. Dia dari awal nggak bisa sablon. Datang ke tempatku tak ajari, kamu beli opres wae buat sampingan. Sekarang dia presnya didekek nang samping ngono. Dipikul kali ya Mas, cong ada lasongan. Iya. Jadi dia setelah awal itu cuma buka bijian, sekarang udah bisa ngerjain ribuan. Dan sekarang udah buat manual juga buat backup kerjaan-kerjaan. Jadi malah justru balikan ya. Kalau dulu tuh kebanyakan tuh manual dulu, baru ke digital. Tapi sekarang malah bisa dibalik ya. Bisa dibalik. Digital dulu cari pasarnya, setelah baru bisa DTF yang satu warna cuma di manual kan gitu. Sekarang bisa berkembang. Jadi intinya gini. Manual dan digital itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya tidak menyangkal kalau digital DTF itu tidak ada kelemahan, enggak. Manual pun sama. Jadi kita yang bijak aja ya, karena kita kan bisnis. Ya, bisnis itu orientasinya apa kan gitu tuh. Selama kita bisa berjalan dan itu profit, ya kan, dan prosedurnya nggak ribet, memudahkan dan memenuhi permintaan konsumen, ya kenapa enggak langsung aja kita laksanakan, kita jalankan kan gitu. Oke, nah ini yang berikutnya tadi kan kita udah membahas nih mengenai sekilas tentang DTF ya tadi bersama teknisi kita. Nah untuk saat ini kita mau mereview nih di Baron itu jualan apa aja, Mas Desa kan tahu ya, karena kan kita sangat erat hubungannya dengan Baron Putra SBS. Ingat sablon, ingat Baron. Nah intinya di Baron Putra itu kita jualan apa aja sih kan gitu tuh. Ya ini tujuannya biar teman-teman teredukasi ya. Jadi biar teman-teman tahu bahwa Baron itu dulu kondange, ngomong Jawa ngomong kondange itu orang sablon, orang orang nyablon aku lali orang badan orang nyablon kan gitu, sablon manual lah ya slogan yang dulu ya. Sekarang kan kita harus ingat sablon, ingat Baron, karena Baron itu kondangnya di sablon manual teman-teman. Nah pada beberapa tahun kemarin kita akhirnya turun gunung untuk memeriahkan euforia di dunia DTF per DTF-an. Jadi untuk mensupport teman-teman juga, karena Baron memang terkenal barangnya murah dan berkualitas, makanya kita juga berusaha untuk memenuhi nih permintaan teman-teman apa aja yang dijual di supermarket bahan sablon manual dan digital. Di depan kita sudah ada biang keroknya biang kerok. Ini ada, kita lihat dulu yang ini di depanku sih. Ini ada pet. Yang ini 60 cm Mas saya. Ya, itu 60 cm. Ini kita yang kita bawa ini yang single set, Tapi nanti sepertinya bulan depan kita akan mengeluarkan yang double set juga. Jadi ada yang single set, ada double set. Nah, perbedaan single set dan double set apa sih Mas Disra? Biar teman-teman tahu. Yang signifikan tuh apa sih? Double set dan single set itu sebenarnya kalau dari fungsi cetak itu sama, dari coating pun sama, cuma yang membedakan itu dari sisi luar. Itu kan ada yang glossy, ada yang glossy sama yang doff. Yang doff itu sebenarnya tujuannya untuk biar gak lengket kalau dulu itu. Oh iya, karena kalau dulu itu sebelum ada kasar dulu itu dryer, itu rata-rata alumni, stainless ya. Langsung stainless itu. Padahal kalau pet ini kalau kita panasi itu keluar minyak ya Mas ya. Keluar minyak. Nah, kadang biasanya lengket. Jadi mesin rollernya itu kadang nggak kuat gitu karena si petnya yang single set itu nemplek kena minyak. Teman-teman tahu ya kalau permukaan yang sangat datar, sangat mulus kena minyak terus sama kena plastik itu mesti kayak seret kelet banget. Nah terus akhirnya keluarlah
double set biar mempermudah karena dulu belum ada conveyor mesh. Ya, rata-rata dulu karena saya juga punya Mas mesin panjang yang long dryer itu generasi lama banget, mungkin tahun berapa ya itu ya? Lama banget itu. Itu 2017 mungkin udah ada itu long dryernya itu. Itu memang di bagian apa namanya? Pemanasnya di bawahnya si lampu. Kan ada lampu, terus itu pemanas yang stainless itu bawahnya juga ada pemanas lagi. Ada pemanas lagi. Itu nggak ada conveyor mesh-nya, jadi lengket gitu loh. Sering lengket. Lengket gitu loh. Jadi kenapa kan nggak tahu kan. Nah makanya adalah yang double set biar itu nggak lengket kan gitu. Itu sebenarnya fungsi utama itu. Tapi kadang juga ada yang double set itu identik dengan hot pil, jadi pas posisi panas ya itu juga dikeletrek identiknya gitu. Tapi sekarang nyatanya yang single side itu juga ada yang hot pil ya. Jadi tidak mesti ini enggak, itu cuman pembeda aja sih. Dan harganya pun ya pasti lebih mahal dikit sama yang single ya, karena kan dia kan coatingnya ada 2 nih, wolak-walik. Tapi bukan berarti bisa digo wolak-walik ya. Enggak, beda, enggak bisa. Yang dicetak yang di bagian dalam ya, yang dalam ya satu sisi. Yang luar itu memang tidak bisa untuk itu malah rawan kebalik itu. Kalau teman-teman yang pakai double itu kalau baru operator, itu kan kadang human error tuh. Ya. Kalau udah tadi gulungnya kuwale, sing mlebu ning permukaan pet itu terbalik begitu teman-teman. Oke, ini yang tadi yang 30 cm. Sorry 60. Terus yang di depannya Mas Desa ada yang 30 cm. 33 ya? 33 cm. Itu ada juga. Jadi selain 60 kita ada yang 30 kita guyur ya. Mas-masnya kameramen nih ngomong. Terus ini yang plastik emas ini ya. Ini adalah TPU hot melt powder adhesif ya. Jadi lemnya teman-teman yang lengket atau yang menyatukan dengan media tekstil atau apalah yang kalian DTF nanti itu sih ini. Ada soft, terus ada apa tuh Mas? Soft semua atau yang sini? Soft semua. Tapi sebenarnya ada ya. Ada yang soft. Ya ada beberapa jenis. Ini kan ada yang 100, 200 mikron, ada yang 800 sampai 1000 mikron itu ada juga. Nah yang ini kita yang ada di sini tuh 100 sampai 200 mikron. Itu terus yang biru ini apa Mas Isra? Yang biru ini cleaner. Nah ini juga sangat penting ini di dunia DTF. Ini untuk menjaga apa ya, biar head itu tetap prima, nggak mampet. Nah DTF cleaner ini pemakaiannya juga sebenarnya sedikit sih. Paling ketika mampet kita rendam 1 jam itu udah cukup. Jadi nggak perlu direndam. Ya, jadi di Baren itu sebenarnya ada 2 jenis ya. Ada yang soft sama ada yang strong. Jadi kegunaannya yang soft itu untuk harian Mas. Untuk jadi harian. Head itu bagusnya setiap selesai dikum terus ya Mas ya. Harusnya tapi yang soft ya jangan yang soft. Bagusnya dikum terus. Tapi kalau nggak dikum itu yang namanya tinta semalam diem itu pasti kering. Apalagi di head itu kan dia por-pornya kecil ya untuk lubangnya head itu ya. Itu kan kecil banget. Itu memang harus dikum terus. Jadi biar tetap basah terus ya. Tapi ingat kumnya pakai yang direndam lah, direndamnya pakai yang soft. Oke, jadi podcast kali ini bahasa kita campur Jawa ya. Jadi enggak apa-apa. Jadi biar kan memang trennya lagi Jawa Indonesia itu. Dan kalau yang strong itu kegunaannya untuk apa mampet yang agak parah, misal di cleaning 2 kali. Jadi kondisi yang memang sudah sakit ya, istilahnya gitu. Headnya udah rewel lah, rewel macet mampet kan gitu tuh. Tapi ingat masih hidup ya. Masih hidup. Nah, kita treatment tuh dengan cleaner strong. Nah, nanti untuk prosesi treatmentnya akan kita bahas di sesi berikutnya Mas Disra. Di sesi technical Q&A. Jadi di sana nanti ada sesi tanya jawab. Mungkin kita akan mengundang nih satu staff kita dari Myorprint biar menjelaskan karena dia juga mengalami langsung ya. Jadi kalau langsung. Saya sama Desa kan sebagai teknisi saja, jadi ngerti ini pas rusak dok. Dia cara benak gitu. Tapi tidak. Tapi ciri-ciri yo apa jenis gejala. Gejala
serangan mampet nih kayak gimana. Nah itu kan yang tahu kan si operator, makanya nanti di sesi berikutnya kita akan mengundang operator kita, entah nanti yang cewek atau cewek cowok atau siapa, nanti kita undang ke sini, kita bahas nih tentang hal-hal yang mungkin sering dialami ya teman-teman yang punya mesin DTF tadi, biar bisa membantu nanti. Oh solusinya cuma segini toh, ora perlu nyuruh teknisian gitu loh. Biasanya kan operator MIR itu biasanya juga kalau ringan-ringan itu bisa ya. Sekarang udah pada bisa. Padahal ada hampir semua ada ceweknya ya Mas ya. Hampir semua. Pokoknya yang Solo itu cewek semua ya. Solo cewek semua. Cewek semua udah bisa mengelus-elus mesin agar dia bisa bekerja dengan baik. Oke, kita lanjut Mas untuk reviewnya. Nah di depan saya ini tinta dulu ya. Baron Putra itu punya tinta DTF itu mereknya Marcelo Ink. Marcelo Ink ini kayak tinta plastisol Marcelo yang dari Thailand, itu juga mereknya MRC ya, tapi disingkat itu Mas ya, MRC. Tapi kalau ini Marcelo Ink, ini tinta best quality performance inks ya. Jadi tinta ini itu kita benar-benar sudah di quality control. Selama kita pakai tinta warna itu tidak ada bermasalah, semuanya oke semua, dan intinya sehat di head dan apa ya, ramah di head Mas ya. Dan tinta bisa ini high speed. dan juga bisa high speed teman-teman, karena tidak semua tinta itu mau di high speed. Jadi kadang ketika kita punya mesin yang cepat, kita pakai tinta yang tidak cocok untuk speed tinggi, ya wis mesti mampat-mampat. Di sisi lain kalau mampet dia pasti agak ada buangan sedikit, ngeblur di samping. Oh ya mungkin jelebret ya, ya karena bukan spesifikasinya. Tapi kalau Marcelo ini udah high speed, low speed pun juga bagus. Nanti kita ada CMYK ini yang saya pegang hitam, semuanya solid ya. Terus ada itu yang Giant Mas, Giant Magenta. Ini yang yellow, oh ya mereknya Marcelo. Harganya sangat ekonomis, jadi teman-teman bisa langsung hubungi Baron Putra SPS untuk dapatkan produk dari Marcelo ini ya teman-teman ya. Oke, terus nah ini yang seling rewel nih biasanya Mas, teman-teman juga. Tapi kalau punya Baron ini nggak rewelan ya. Ini tinta putih. Oke. Tinta putih merek Marcelo juga. Volumenya 1000 mili atau 1 liter, garansi 18 bulan. Oke. Jadi ini cocok untuk head. Enggak cuman I3200 ya ternyata ya. Ini ya Mas ya. Ini bisa untuk L1800, 4720 dan I3200. Nih kita di MIR Print itu juga udah pakai terus Mas ya. Pakai ini terus. Marcelo. Ya tadi sebulan itu rata-rata kita sekitar 60 liter ya yang ini ya. Kalau yang wet itu sebulan itu ya 60 literan lah. 60 literan ya. Satu minggu itu bisa 24 nih Mas. Satu minggu 24. Satu minggu itu 24 liter. Satu cabang. Satu cabang. Itu 24 liter satu minggu. Berarti kan kali 4. Berarti ya 90-an. 90-an liter. Jadi udah teruji, kita udah pakai terus. Kemudian kita yang sudah menggunakan produk kita, jadi tidak perlu khawatir ya. Ini ramah di head. Head kita juga umurnya udah lama-lama Mas ya. 2 tahunan belum ganti ya. Aman semua karena kita pakai tinta yang ramah, baik di head, sehat di head lah intinya gitu. Nah, terus tinta putih ini gak cocokannya ini Mas. Ini apa ini depan ini saya ini? Itu inksaker Mas. Inksaker ini juga dijual di Baron ya? Dijual di Baron. Inksaker jadi fungsinya dia jadi gini. Untuk tinta putih itu pasti ada yang namanya sedimen ya Mas ya. Endapan lah. Cara gampangnya ngomong endapan. Jadi setiap tinta putih itu pasti ada endapan. Tinta yang bagus itu harus ada endapan. Kalau nggak ada endapan, mestinya encer. Terlalu encer pun nggak bagus bagi head juga, dan hasilnya juga tipis ya, nggak bagus. Nggak bisa tebel. Jadi tinta yang bagus itu memang tinta yang harus ada endapannya. Nah, tapi dengan tinta yang mengendap sebelum kita gunakan kan kita harus ini nih. Harus dikocok dulu. Nah, itu kan capek itu. Bartender DTF yuk. Ternyata bartender DTF juga ada gitu. Gini ya. Nah, tapi daripada kita mengocok-ngocok ini sampai capek dan belum tentu nih
sedimennya terkocok dengan sempurna. Kita harus cek kan ada nih, sisa gitu. Kita cek ya, ini punya Embaro nih. Ini baru tak kocok sebentar ya. Kita cek. Kameranya bisa di zoom nggak mas? Gitu. Waduh raketok ya anu kuwi. Kameraku kurang padang. Kamera. Sorotku. Nah itu kelihatan itu. Oh iki. Nah ini ada sedikit sekali endapan di sini. Oh, nggak kelihatan nggak ya? Raketok ya. Nah sedikit sekali endapan. Nah dari sedikit sekali endapan kan kita cuman kocok-kocok sebentar. Nah kita juga udah uji nih mas, kita pakai ink shaker ini sebelum digunakan itu ya, atau mungkin enaknya gini lah, setiap operator masuk siapkan 2 atau 3 dikocok dulu satu jam lah ya, atau 2 jam lah kan gitu ya. Setelah itu kalau tinta putih habis ambil yang dari sini ya, benar. Ya kalau udah itu kan itu pasti nih, tapi saran saya tetap dicek dulu nih. Cek dulu. Karena kan kalau tintanya baran itu udah pasti 45 sampai 1 jam tergantung banyaknya yang di sini ya. Ya saran saya 1 jam lah. Ngocok pakai ini tuh udah pasti bersih. Tapi kalau merek tinta yang lain kita enggak tahu nih. Enggak tahu. Endapannya apa, karena kita pernah menjumpai endapan itu kayak gamping nih mas ya. Kayak apa? Gipsum. Terlalu keras itu endapannya. Saya enggak bisa larut nah itu. Nah, kayak semen ya. Semen jadi, putih. Wah, dia anu rais isone buat disigar. Cuma ini, wah pun saya kotak. Nek gak di aduk nggo pacul mas mana. Dipacul mas. Nah itu makanya teman-teman harus aware ya, harus perhatian ya. Perhatian itu. Perhatian dengan si tinta putih. Bahwasanya sebelum tinta putih masuk ke tangki penyimpanan, pastikan dia kondisinya harus bersih ya. Jadi biar nanti enggak rewel. Selain selain bagus kan enggak rewel tuh head. Ya karena udah sesuai sedimennya, udah terkocok sempurna, udah menyampur sempurna. Nah ini kita coba nih. Ini coba ini 1. Coba ink shaker 2 dulu. Cukup antar. Nah ini bisa di adjust ya. Bisa di adjust ya. Ini bisa di adjust, jadi kecepatannya teman-teman bisa di adjust sesuai kebutuhan. Kalau menurut saya sih kecepatan segini cukup ya, kalau mau tunggu 1 jam dan lain sebagainya itu cukup. Ini ngeground mas. Tapi gue setrum. ngomong ya, ngomong bahasa ini setrum gitu. Setrum bibiku. Nggak cetek no. Nah ini bisa ditambah juga. Jadi ini tuh bisa ditumpuk-tumpuk ya. Oh, sini masih salah. Wow bisa. Nah jadi bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ink shaker itu bisa 6 botol sekaligus. Ini bisa cepet kayak ya sama saya. Nek kesusu selak. Sak digo. Oh cepet kayak sak digo. Nah, kan kalau api nek nyantai segini aja lah ya. Gitu. Ini alat yang sangat berguna teman-temannya, ink shaker. Ini juga tersedia di Baron Putra SPS. Jadi teman-teman yang perlu alatnya, perlu kebutuhan konsumabelnya, beli di Baron Putra. Baron Putra itu cabangnya sudah ada 12 teman-teman sekarang, termasuk yang pusat ya. Di pusat itu ada di Baron, ya alamatnya yang Baron. Ya teman-teman bisa cek aja lah di Google gampang. Baron Putra SPS. Nanti akan keluar tuh semua cabangnya. Ada di Solo ada 2, Pasar Kliwon sama Pusat. Sragen ada. Sragen itu deket Tugu Adipura. Terus Malang ada, Surabaya ada. Terus aku lali. Bandung baru kemarin kita grand opening. Semarang, Wonogiri. Terus Jogja, Pekalongan, Salatiga. Ayo singkat sendi. Aku lali. Gitu, singkat lali. Jadi mana ya? Aku lupa juga. Oh, mungkin Surabaya, sorry ya. Surabaya belum sebut tadi, Surabaya. Saking banyaknya saya sebagai brand ambassador sampai lupa. Gitu ya. Jadi semua cabang Baron itu alatnya sama ya. Kita menyediakan semua perlengkapan manual dan digital itu lengkap. Semuanya ada, semuanya di situ dan harganya sangat bersaing dan tentunya kualitas juga sangat bagus. Dan apabila ada komplain dan sebagainya bisa langsung disampaikan ke cabang-cabang terdekat, biar nanti kita follow up ya kesalahan kita di mana atau mungkin solusinya seperti apa kita selesaikan dengan
baik agar nanti teman-teman juga puas ya beli barang di tempatnya Badan Putra SPS. Begitu teman-teman. Di Baron juga jual head ya Mas ya? Oh iya, sorry. Head juga ada ya. Di Badan Putra itu juga selain manual, ada tinta, ada screen, kita juga ready itu selain consumable DTF juga ready spare part. Nah, jadi head ini 3.200 kita ready banyak, terus yang capping, terus damper, pam kecil itu loh Mas, ing pam. Nah, yang biasanya teman-teman kalau head parkir terus nyedot itu. Nah, itu kan ada pompanya itu. Kita juga jual, terus yang pengudaknya, filter terus tangkinya, tangki tinta itu kita juga ada semua. Ya? Jadi banyak sekali. Jadi semuanya ready di Badan Putra SPS teman-teman ya. Kok ini mesin ngerti ini karena mesin ya. Oke, yang di depan kita ini ya, ini mikir kerungu Mas ini. Kerungu aman ya, tak dengake ya. Nah gini, ini didulke so tak dulke sithik guys biar suaranya mencolot kayak gede ngabel. Oke, muk bakule. Oke, nah di depan saya ini ya, ini ada mesin press. Jadi mesin press ini kita datangkan langsung dari Cina. Kemarin ada videonya pas saya bongkar itu ya. Pas saya bongkar itu aja masih ya. Ada toh pas saya bongkar mesin press itu di gudangnya kita sana itu ada 1.000 lebih ya mesinnya. Jadi jenisnya ada banyak teman-teman mesin press itu. Ini yang di depan saya ini 38 kali 38 itu yang sliding. Ya, jadi ini 900 watt Mas. Bener ya? Yang ini yang 900 watt ya? Ya, ini sana anunya di sana, kodenya saya nggak bisa baca. Karena ada banyak, ada yang 900 watt, ada yang 1800, terus ada yang kecil juga, yang mini yang baru datang itu, maksudnya yang portable itu ada, yang kecil banget segini juga ada itu. Jadi banyak sekali model mesin press dari Badan Putra SPS juga ada. Sekarang datang itu mesin press lanjut yang panjang, jadi ada yang double heater sama yang single ya. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan aja yang dibutuhkan itu yang mana, atau sesuaikan budgetnya juga ada. Terus kemarin juga ada mesin roll to roll untuk sublimasi kita juga datangkan juga. Jadi teman-teman bisa cek itu, kalau pengen tahu harganya atau pengen tahu detail spesifikasinya bisa langsung hubungi adminnya Badan Putra SPS di kota terdekat tempat kalian berdikari ya teman-teman ya. Jadi tinggal hubungi aja, atau bisa nge-DM boleh, WhatsApp juga boleh, ora bayar, tekok-tekok tok. Tapi tutuku ya Joko takon-takon tok. Nah, di sini mesin pressnya yang bedanya itu ada yang standar, ada yang sliding. Nah, kalau ini yang model sliding itu bisa di slide. Nah, jadi teman-teman bisa masukkan kaosnya ke sini, bisa full masuk ke sini, terus nanti kita dorong lagi, terus kita press langsung jebret. Nah, ini untuk mengatur tekanannya, kalau kurang kenceng wae tinggal masukkan gitu. Nah, ini modelnya yang fleksibel. Kenapa dibikin kayak gini? Karena yang bawah itu kan udah fix ya. Jadi ukurannya modelnya yang bawah itu mati fix, jadi dia kokoh, makanya yang atas itu harus fleksibel biar nanti kita ngepres dia ini bisa mengikuti permukaan si silikonnya ini. Jadi hasilnya pasti rata, panasnya juga rata gitu. Nah, ini powernya, ini sengaja kita nggak nyalakan karena listriknya nggak kuat. Nah, ini powernya, terus ini sekringnya, kalau untuk sekring pengaman juga udah ada. Terus ini temperatur kontrolnya begitu. Kalau teman-teman pengen lihat video fullnya nanti bisa cari videonya yang untuk review mesin press. Jadi untuk nyalanya gimana, panasnya sampai berapa ini bisa diatur. Kalau DTF biasanya di berapa derajat? 140. Kalau manual 165 170 ya. Iya. Begitu, jadi bisa disesuaikan mesin pressnya ini. Ini cocok untuk manual, cocok untuk DTF juga. Jadi teman-teman yang mau buka usaha sablon sekarang itu nggak perlu modal besar ya Mas Dis ya. Perlu, dan nggak perlu skill untuk sekarang itu. Wis, yo tinggal. Sing perlu
sikil. Saya perlu sikil. Sikil melakukan itu ya. Yang penting iso dodolan. Kalau model DTF ini cukup beli mesin press. Tadi yang dibilang Mas Disra, buka maklun atau mungkin dari teman-teman terdekat, sablon gambar iki wis lah, gue gambarnya Google print sekali langsung jadi. Sekali langsung jadi itu. Langsung jadi ya. Tinggal beli kaosnya, press, packing, selesai deh. Punyalah usaha sablon. Ya gitu. Jadi enak sekali sekarang tuh mau memulai itu enggak ribet. Ilmu juga banyak di ke YouTube ya, bisa dicari. Google udah banyak sekali. Apalagi sekarang udah ada AI. Nah, AI ChatGPT kalau bingung ya ngomong neng kulak dijawab kan gitu. Akurasinya juga sangat bagus. Jadi enak lah ya. Jadi memulai. Jadi tinggal kalian tuh nggak perlu punya skill, tapi yang penting punya skill, gitu. Gelem melaku, gelem melaku, gelem melangkah, nanti bisalah bisnis sendiri. Oke? Saya kira cukup itu saja untuk konten podcast pada hari ini dengan Mas Disra Saputra. Alamatnya sosial media Disra hilang. Disra hilang. Oke, sampai di situ saja teman-teman sobat Baron. Terima kasih telah menyempatkan waktu menonton video ini. Tonton video-video kita selanjutnya untuk sekedar kita share ilmu pengetahuan atau kita saling belajar ya tentang metode-metode dunia persablonan atau dunia per DTF dan perkembangan sablon saat ini, biar kita juga semakin tahu eranya sekarang masuk era seberapa kan gitu, dan kita bisa mengikuti dan bisa berkembang bersama ya. Yang penting bisa mempertahankan ya, jadi di sini bukan berarti saya dan Mas Disra itu paling jago di DTF, enggak. Kita sama-sama belajar. Jadi yang kita tahu kita sampaikan, tapi kalau ada yang salah dengan yang kita sampaikan, teman-teman boleh komen di bawah ya. Disampaikan, "Oh Mas, yang bener tadi kayak gini Mas, DTF itu sablon di es batu iso." Oke, gitu kan gitu. Intinya begitu. Intinya gitu ya teman-teman. Jadi kita saling belajar, saling share ilmu pengetahuan. Jadi biar yang sudah saya alami, Mas Disra alami, teman-teman juga tahu, teman-teman juga mengerti, dan apa yang teman-teman sudah pernah lakukan dan berbeda dengan yang kita jalani bisa komen di bawah. Nanti kita juga ternyata ada metode lain kan, seperti itu ya. Oke, teman-teman ingat, kalau perlu bahan atau membutuhkan bahan sablon manual dan DTF, jangan lupa di Baron Putra SPS itu supermarket bahan sablon manual dan digital yang ada di 12 cabang kota di Pulau Jawa. Oke, jangan lupa, ingat sablon, ingat Baron.